Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, masyarakat Kota Lubuk Linggau yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana pada sore hari ini jazakumullah khairan ana diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi Kitabus Shaum, ya, atau Fiqh Shaum dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Syamil Al-Hadrami, yang mana kitab ini adalah kitab yang sangat masyhur, sangat terkenal, ya, di kalangan para santri dan masyarakat pembelajar fikih Syafi'iyah. Kitab Safinah yang ada sekarang itu ditulis oleh 3 orang penulis, 3 orang ulama. Yang pertama Syekh Salim Syamil Al-Hadrami, ya, penulis aslinya. Beliau menulis sampai bab zakat. Lalu dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya, Mbah Yai Nawawi Banten. Beliau menuliskan Kitabus Siyam, kitab puasanya. Lalu adapun bab selanjutnya, bab haji, itu ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ali Ba'atiyah hafizahullah wa rahimahumullahu jami'an. Pada kaum muslimin yang menyaksikan siaran live streaming ini, jika ada pertanyaan nantinya di akhir materi, silakan tuliskan di bagian komentar. Kita membahas permasalahan puasa atau shaum. Shaum yang secara bahasa adalah al-imsak, ini menahan, ya, secara mutlak, sebagaimana perkataan Ibunda Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini, ya, aku telah bernazar untuk shaum, ya, artinya untuk menahan, tidak berbicara kepada siapapun pada hari ini, ya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, disebutkan dalam Ghayatul Munah, ya, yang ditulis oleh Muhammad Ali Ba'atiyah hafizahullah, yaitu imsakun maksud biniyatin maksusatin fi zamanin maksusin, yaitu shaum atau puasa secara istilahnya, secara syar'inya adalah menahan diri secara khusus dengan niat yang khusus di zaman yang khusus, di waktu yang khusus, ya. Ditambahkan oleh sebagian ulama min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, puasa kita tahu bersama ini merupakan salah satu dari rukun Islam, ya. Dan Allah Ta'ala mewajibkan puasa ini kepada umat muslim pada tahun kedua Hijriyah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat sejarahnya, itu bertemu 9 kali bulan Ramadan. Kulluha naqisah, kata para ulama, semuanya naqisah, artinya 29 hari. Hanya satu pertemuan beliau yang 30 hari. Nah, dan sebab wajibnya, ya, puasa ini itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya, yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa, ya, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, dengan puasa kita meraih predikat takwa, berusaha meraih predikat takwa. Nah, begitu juga dalam hadis disebutkan bunyal islamu ala khamsin, ya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, ya, yang kita tahu bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salah satunya disebutkan adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, para ulama sepakat akan wajibnya puasa Ramadan, dan ini termasuk perkara yang maklum minad din bid darurah, perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yang pasti diketahui oleh setiap muslim akan kewajibannya, ya. Artinya apa? Man jahada kafar,
barang siapa yang dia mengingkari kewajiban puasa bulan Ramadan, dia katakan, puasa Ramadan itu tidak wajib, ya, pedih puasa Ramadan itu tidak ada wajib-wajibnya. Nah, kata para ulama, orang yang jahid seperti ini, yang menentang kewajiban bulan Ramadan seperti ini, maka dia bisa dihukumi sudah keluar dari agama Islam. Baik, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, ini secara ringkas muqaddimah kita sebelum kita masuk dalam kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab Safinatun Najah, ya, pembahasan pertama dalam bab saum ini atau fikih puasa ini adalah fi subuti Ramadan. Bagaimana cara kita menentukan awal masuknya bulan Ramadan, ya, sehingga wajib puasa. Di sini disebutkan ada 5 perkara. Nah, 5 perkara cara kita menentukan masuknya bulan Ramadan atau wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Ahaduha, ya, kata penulis, yang pertama, bikamali sya'bana salasina yauman, dengan menyempurnakan atau menggenapkan hitungan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Ya, kalau mendung sehingga tidak bisa terlihat hilal Ramadan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini kalau hilal tidak terlihat karena mendung. Dan ini berlaku umum untuk seluruh manusia, ya, seluruh umat muslim. Kalau langit mendung, hilal Ramadan tidak kelihatan, ya, di malam 30, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, baik. Yang kedua, bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dengan melihat hilal, ya. Wajibnya puasa itu dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya. Ya, jadi barang siapa yang melihat hilal, maka dia wajib puasa walaupun dia orang fasik, ya. Perumpama dia datang kepada hakim, kepada pemerintah, melaporkan bahwasanya dia melihat hilal, karena dia orang fasik, ditolak persaksiannya, maka wajib bagi orang yang melihat tersebut puasa walaupun pemerintah menolak persaksiannya dikarenakan dia fasik. Nah, ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, ya, bulan Ramadan, hilalnya, maka hendaklah dia berpuasa. Taib. Ini khusus untuk orang yang melihat saja, tidak berlaku bagi orang lain, khusus untuk yang melihat saja. Yang ketiga, ya, bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin. Dengan menetapkan bulan Ramadan tersebut dari kabar orang yang terpercaya, ya, dengan kabar persaksian orang yang bisa dipercaya. Bagi siapa? Bagi yang tidak bisa melihat hilal atau yang tidak melihat hilal, ya. Adl syahadah di sini maksudnya adalah orang-orang yang tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus dalam dosa kecil, yang mana ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya. Dan disyaratkan atau kriteria dikatakan adil, ya, syahadah, dia adalah ar-rajul, pertama kali laki-laki, hur, merdeka, bukan hamba sahaya. Lalu yang berikutnya rasyid, ya, sudah dewasa, bukan safih, bukan orang yang bodoh. Lalu muru'ah, memiliki muru'ah, wibawa. Lalu yakizon, dalam keadaan bangun, sadar. Mutakalliman, dapat berkata, dapat berbicara, dan dia juga dapat mendengar dan dapat melihat. Ini kriteria disebutkan adul syahadah. Nah, dalam hal ini di negeri kita seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama, ketika menentukan awal mula masuk Ramadan dengan sidang isbat, ya. Mereka semuanya adalah orang-orang yang adlu syahadah, terpenuhi syarat-syarat adlu syahadah. Nah, tak kala mereka melakukan sidang tersebut, ada yang melihat hilal dan melaporkannya, maka wajib berpuasa bagi orang-orang, ya, seluruh umat muslim, ya, yang berada di negeri tersebut ketika sudah diputuskan. Nah,
Dan dalam hal ini dikatakan oleh Imam Muhammad Nawawi Banten, ya, rahimahullah, wala budda min hukmil hakim bihi, harus dengan ketetapan pemerintah di dalamnya. Yakfi mujarrad syahadatil adl, dan tidak cukup hanya dengan persaksian saja, ya. Cukup apa? Harus dengan ketetapan dari pemerintah, ya. Jadi kalau ada yang menyaksikan hilal dan pemerintah sudah menetapkan, maka wajib bagi semuanya berpuasa. Nah, jadi tidak cukup dengan persaksian orang yang adil. Nah, yang keempat, ya, kita lanjutkan yang keempat, bi ikhbari adlin riwayah mausukin bihi, dengan kabar atau pemberitaan dari orang yang adlun riwayah, yang dapat dipercaya, ya. Tadi yang ketiga adlun syahadah, yang keempat adlun riwayah. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya adlun riwayah ini selain laki-laki dan hur, selain laki-laki dan orang merdeka. Artinya apa? Kalau ada perempuan atau budak, ya, yang mengabarkan bahwasanya dia melihat hilal, ya, dan dia orang yang dipercaya, maka wajib bagi orang yang mendapatkan kabar tersebut berpuasa bersama orang adlun riwayah tersebut. Nah, sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla, sama saja apakah dirasa dalam hati orang ini benar atau tidak, ya. Ya, karena dia orang terpercaya, ya, maka wajib berpuasa. Au ghairi mausukin bih, atau orangnya orang yang tidak terpercaya, ya. Sudah pernah ketahuan berbohong misalkan. Akan tapi bagi orang yang mendapatkan kabar itu terdapat dalam hatinya, oh, bisa jadi memang benar yang dikatakan, dia sudah melihat hilal, maka tetap wajib puasa bagi orang yang mendapatkan kabar tersebut. Nah, karena di dalam hadis disebutkan sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihatnya. Jadi dikaitkan hukum dengan melihat. Nah, melihat hilal. Taib. Perbedaan antara adl syahadah dan adl riwayah ini ya disebutkan secara rinci dalam kitab Fathul Gharib, ya, karya Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah, ya. Kitab ini juga sangat masyhur di kalangan para pembelajar fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Taib. Lalu yang terakhir, yang kelima, ya, bizanni dukhulil Ramadan, dengan zon, dengan praduga masuk Ramadan, bil istihad, ya, dengan istihad, dengan mengerahkan kemampuan dia coba mencari, ini sudah Ramadan belum ya, Ramadan belum ya. Nah, ini untuk siapa? Fiman istabaha alaihi dzalika, ya, bagi orang, ya, yang dia mengira bahwasanya Ramadan telah masuk, ya. Keadaan seperti ini biasanya orang-orang yang berada dalam penjara, ya, yang di situ tidak ada akses informasi, maka dia mengira-ngira kapan bulan Ramadan. Kemarin masuk penjara, misalkan bulan Rabiul Awal, dia mulai ngitung-ngitung sudah sekian hari, oh berarti sekarang mungkin baru Syaban, belum, bulan depan misalnya baru Ramadan. Nah, ini khusus untuk orang yang dalam keadaan seperti ini, dia beristihad. Nah, kalau pas istihadnya, maka ini dikatakan ada, dia sudah menunaikan, ya. Kalau ternyata tidak pas, ya, belum bulan Ramadan dia sudah puasa Ramadan, ya, karena dia tidak ada akses informasi tadi, maka itu dihitung naflan, puasa sunnah, wajib baginya untuk mengulangi lagi ketika masuk Ramadan. Ya, kalau sudah lewat, maka itu dianggap qadaan, ya. Ini takrir para ulama Syafi'iyah dalam mensyarah kitab Safinatun Najah ini. Baik, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, ya, kita lanjutkan kembali dalam syarat sah puasa, ya. Dituliskan oleh Imam Muhammad Nawawi Banten, ya, Al-Jawi, syarat sah puasa ini, ya, fardhon kana au naflan, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Syartu sihatihi arba'atu asya, ada empat cara sahnya. Yang pertama Islam, ya, maka tidak sah puasa dari orang yang kafir asli, memang aslinya dia orang non muslim, wala murtad, begitu juga orang murtad, ya, tidak sah puasanya. Wa aqlun, nah, lalu dia berakal, tamyiz, sudah tamyiz, itu sah puasanya. Wa naqa'um min nahwi haidin, lalu bersih dari semacam haid, ya, haid dan nifas dan juga wiladah. Nah, Islam, berakal,
dan bersih dari haid, ini disyaratkan harus ada sepanjang siang. Dalam artian apa? Kalau orang muslim puasa, pertengahan siang, pertengahan puasa dia murtad, nah, maka batal puasanya. Ada orang yang berakal, ya, di pertengahan siang dia menjadi junun, menjadi gila, itu juga batal puasanya. Begitu juga wanita, ya, lagi puasa, pertengahan siang haid atau pertengahan siang melahirkan, maka juga batal puasanya dan wajib mengqadha di lain hari. Nah, ini 3 syarat yang pertama. Yang keempat, yang terakhir, wa ilmun biqaunil waqtil qabilan lisaum, ya. Ilmu atau mengetahui tentang bahwasanya waktu esok itu bisa atau halal mubah untuk berpuasa. Artinya apa? Kalau waktu besok itu adalah waktu yang diharamkan berpuasa, seperti hari raya, ya, seperti juga waktu yang makruh, dimakruhkan untuk berpuasa dengan menyendirikannya hari Jumat secara khusus, hari Sabtu secara khusus, dan hari Ahad secara khusus, ya, maka bisa tidak sah berpuasanya. Jadi harus tahu, punya ilmu bahwasanya besok itu waktu yang boleh untuk berpuasa. Nah, pembahasan berikutnya, faslun fi syuruti wujubis shaum. Kalau tadi syarat sah, ini syarat wajib. Syarat wajib ini khusus untuk puasa di bulan Ramadan. Ada 5. Ya, dikatakan Syekh Muhammad Nawawi Banten ada 5. Yang pertama, Islamun. Selagi dia muslim, wajib baginya puasa. Artinya apa? Kafir asli tidak wajib puasa, karena ghairul mukhattab, bukan orang yang diarahkan padanya kewajiban berpuasa ini. Lalu orang murtad bagaimana? Ya, disebutkan para ulama Syafi'iyah, murtad juga terkena mukhattab ini. Artinya dia juga wajib puasa, ya, karena dia sebelumnya muslim. Nah, kalau dia tidak puasa, maka itu akan menambah hukumannya di akhirat nanti. Bagaimana orang-orang kafir asli juga. Nah, wa taklib. Syarat wajib yang kedua adalah taklib. Ini bulugun wa aklun. Balik dan berakal, ya. Artinya apa? Anak kecil, orang gila belum wajib puasa karena tidak memenuhi syarat wajib. Baik. Wa itaqatun. Nah, berikutnya adalah itaqah, mampu berpuasa. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu, ya, seperti orang yang sudah sakitnya menaun, orang-orang yang sudah tua tidak sanggup lagi berpuasa, ya, maka tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Taib. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, kalau mereka berpuasa maka dia membayar fidyah, ya, memberi makan seorang miskin. Taib. Wasihhatun, yaitu yang berikutnya syarat yang wajib yang keempat adalah sehat. Maka orang yang sakit khawatir, ya, kalau dengan puasa itu dia akan binasa atau akan memperlambat sembuhnya sakitnya, ya, berdasarkan keterangan ahli medis, para dokter, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di lain hari. Nah, di dalam masa wabah COVID, ya, 19 sekarang ini, ya, bagaimana hukum puasanya orang yang sudah positif COVID-19? Nah, kalau dia kalau sudah positif, dinyatakan positif, maka dia termasuk dalam firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit, ya, atau dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa dan menggantinya di lain hari. Nah, ini kalau orang yang sudah divonis positif, ya, terkena COVID-19. Taib. Bagaimana kalau orang yang kondisinya sehat? Ya kan, karena virus corona ini ada yang namanya istilah OTG, orang tanpa gejala. Taib. Tapi dia positif, nggak ada gejala, badannya sehat, bugar, ya, nggak ada gejala, tapi dia positif. Nah,
Maka dalam hal ini untuk para OTG yang katanya banyak ya, qadarullah OTG di Linggau ini, dia konsultasi dengan dokter. Apakah puasa ini akan memudaratkannya, akan membahayakannya atau tidak? Kalau kata dokter membahayakan, maka tidak mengapa dia tidak puasa. Ya, dan menggantinya di lain hari kalau dia sudah sembuh. Nah, taib. Lalu ODP. Bagaimana yang orang statusnya ODP? Orang dalam pengawasan ya. Kita semua ini ODP semua. Orang dalam pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Taib. Ini ODP khusus COVID-19. Maka ini dirinci. Taib. Ada orang dinyatakan ODP karena dia tinggal di wilayah zona merah atau pernah melakukan perjalanan di zona merah, tapi dia sehat. Taib. Maka dalam hal ini dia tetap wajib berpuasa, ya, walaupun statusnya ODP, karena dia sehat, tidak ada gejala. Taib. Kalau kita katakan semua ODP tidak wajib puasa, maka orang-orang di zona merah semuanya tidak puasa nantinya, seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang sehat walaupun statusnya ODP, maka dia tetap wajib berpuasa. Nah, adapun ODP, dia dikatakan ODP karena memiliki gejala ringan, ya, seperti panas ringan atau gangguan sistem pernapasan, maka ia boleh tidak berpuasa karena dia termasuk golongan orang yang sakit. Dia khawatirkan nanti akan nambah parah, maka boleh bagi tidak berpuasa dan mengkodok kalau dia sudah sehat. Taib. Sekarang bagaimana dengan petugas medis? Ya, para pahlawan kemanusiaan di masa saat ini ya. Barakallahu fikum jami'an ya. Semoga yang beragama Islam ini semakin diberikan keteguhan dan ganjalan yang besar, dan yang muslim itu mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, petugas medis kalau mereka dalam kondisi sehat ya, maka tidak boleh bagi mereka meninggalkan puasa, wajib puasa Ramadan ini. Kecuali kalau mereka sakit ya, baru boleh meninggalkan puasa. Demikian juga kalau dikatakan para dokter, kalau seandainya para perawat, para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19, kalau mereka puasa ini akan menuruni imunitas tubuh mereka ya, dikhawatirkan akan membahayakan mereka, maka kalau para ahli sudah mengatakan demikian, boleh baginya tidak berpuasa walaupun dia sehat demi menjaga imunitas tubuhnya ya. Ini petugas medis. Namun sekali lagi ini harus keterangan ahlinya ya. Kalau kata ahlinya berbahaya kalau puasa, maka dia tidak berpuasa ya. Kalau kata ahlinya tidak berbahaya, maka bagi dia wajib berpuasa. Nah, dalam hal ini ya, WHO telah merilis tentang bagaimana agar tetap aman semasa bulan Ramadan ini ya. Di situs resminya sudah dibagikan serbarannya di situs tersebut dalam 4 bahasa, Rusia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Cina ya. Anda bacakan dari WHO ya, karena Anda punya dalam bahasa Arab ya, tentang puasa. Katanya, lam tujar ayudi rasatin bi sya'ni siyami wal mukhataril isabatil bi adwa COVID-19. Belum ada ya penelitian ya yang mengatakan bahwasannya puasa itu akan berdampak buruk pada COVID-19 ya. Wa minal muftarad an yakuna al-ashkhas as-siha qadirina 'ala siyam khilal syahri Ramadan kama fi sawadin sanawal as-sabiqah. Maka sudah seharusnya orang yang dia sehat mampu puasa, maka dia puasa ya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Wa fi hini yajidul bil marda al musabina bi COVID-19. Adapun orang yang dia sakit ya, terinfeksi virus COVID-19, at-tafkir fil husuli ala rukhsah syar'iyyah li iftari syahri Ramadan. Maka dia boleh ya memikirkan, maksudnya bertanya kepada ahlinya agar dia bisa mendapatkan rukhsah syar'i dalam berbuka di bulan Ramadan ini. Nah, bitasyawwir ma'al attibaihim ya, dengan musyawarah para dokter dan juga para alim ya. Kama huwal hal ma'ayyi maradin akhar, sebagaimana pada penyakit yang lainnya. Ya, ini sudah kita sampaikan tadi ya, orang yang positif maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan mengqadanya kalau dia sudah sembuh. Ya, semoga semua yang positif diberikan kesembuhan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Lalu itu tadi syarat yang keempat ya, Islam, taklif, itokoh, dan sehat. Beragama Islam ya, taklif, balik dan berakal, yaitu mampu dan sehat. Dan yang terakhir wa iqamah,
mukim. Nah, orang yang mukim tidak sedang safar wajib baginya berpuasa. Ya, berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Al-Baqarah 185, wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit ya atau dia safar, maka dia boleh menggantinya pada puasa di lain hari, yaitu mengqadanya. Baik. Di dalam mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah mensyaratkan safar yang boleh tidak berpuasa ini sebelum fajar. Begitu juga sakit. Kalau dia sudah rasa tidak enak badan ya, dari sebelum fajar, maka boleh dia sudah niat imsak pada waktu itu. Niat tidak imsak, niat berbuka, iftar ya. Baik. Adapun kalau safarnya setelah terbit fajar atau baru sakit pertengahan hari, ya, ini dilihat. Kalau seandainya membahayakannya, maka boleh berbuka. Kalau tidak, maka tetap wajib meneruskan puasanya dan dia harus tetap niat di awal waktu, ya. Misalkan mau pergi safar jam 8 pagi, ya. Maka dari sebelum fajar dia sudah wajib niat puasa, ya. Dan ketika di pertengahan hari nanti ada kesulitan, ya, yang membahayakan dia, baru dia boleh berbuka. Begitu juga orang sakit, ya. Jadi yang boleh untuk tidak niat imsak, ya, adalah orang yang safar atau sakitnya sebelum masuk waktu fajar. Terakhir pada hari ini adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 3. Ya. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat pada malam hari yang dikenal dengan istilah at-tab'id, ya. Maksudnya malam mulai dari terbenam matahari ya waktu maghrib sampai sebelum fajar, itu harus menghadirkan niat mau puasa. Likulli yaumin fil fardi. Setiap hari pada puasa wajib. Terkhusus Ramadan. Jadi tidak boleh seorang itu berniat, ya, di awal Ramadan saya mau puasa sebulan selama 30 hari. Nggak boleh, ya. Harus memperbarui niat setiap hari, ya, setiap malam. Karena kenapa? Karena puasa ini adalah ibadatul mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Buktinya apa? Kalau kita tidak puasa 2 hari, bukankah kita hanya mengganti 2 hari, tidak ganti sebulan? Sehingga dalam hal ini, ya, puasanya itu dia harus berniat pada malam hari setiap hari, memperbarui niatnya. Ya. Dijelaskan dalam syarah Safinatun Najah, boleh, ya, bagi seseorang untuk meniatkan dari awal, ya. Karena taklidan din Malik, mengikuti pendapatnya Imam Malik, boleh. Kalau dia orang awam taklid kepada Imam Malik boleh, ya. Karena untuk jaga-jaga kalau seandainya dia lupa niat, karena dia sudah niat dari awal selama 30 hari, boleh. Nah, tapi tetap wajib baginya memperbarui niat setiap malam. Nah, dalam masalah niat ini, ya, Syekh Muhammad Nawawi Banten, Mbah Yai Muhammad Nawawi Banten, ya, punya perkataan yang sangat indah dalam kitabnya Kasifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Beliau mengatakan, wa mahalluhal qalb, ya. Dalam mensyarah perkataan beliau ini, niatan lailan likulli yaumil fil fardi. Menghadirkan niat pada setiap malam dalam puasa wajib, wa mahalluhal qalb. Tempatnya itu di hati. Nah, wala budda an yastadira haqiqatas shaum allati hiya al-imsaku 'anil muftiri jami'an nahri ma'a ma yajibu fihi min qawnihi 'an ramadhani masalan. Jadi niat tempatnya di hati, wajib bagi dia menghadirkan hakikat puasa itu dalam hatinya, ya, dan menahan apa hakikat puasa, yaitu menahan dari segala bentuk yang membatalkan puasa sepanjang siang, ya. Dan harus ta'yin, harus hadirkan dalam hati itu ta'yin puasa Ramadan. Nggak cukup niat saya niat puasa saja. Saya niat puasa Ramadan dalam hati. Baik. Summa yaqsidul iqa'a hadza mustahdir. Nah, dan dia maksudkan tersebut. Wala takfi an-niyatu bil lisani dunal qalb. Tidak cukup niat dilapaskan dengan lisan tapi hatinya kosong dari niat. Ya, tidak sah. Karena niat sepakat para ulama tempatnya di hati. Ya. Innamal a'malu bin niat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kama la yustaratu at-talaffuz biha qad'an. Begitu juga tidak disyaratkan untuk melafazkannya, ya, secara qat', secara pasti. Nah, lakinnahu yundab, akan tapi hanya hukumnya yundab, disukai, disunahkan untuk melafazkan agar lisan ini memantapkan hati, ya. Nah,
Ini memang pendapat sebagian ulama disunahkan untuk melapaskan niat. Nah, untuk memantapkan hati. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak disyaratkan, ya tidak disunahkan. Nah, bahkan sebagian mengatakan ini termasuk perkara yang baru dalam agama. Dalam hal perbedaan pendapat ini, ya di kalangan Syafi'i sendiri pun ada perbedaan pendapat. Maka kaidahnya adalah fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Kalau kalian berselisih beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, lihat ayat Al-Quran, lihat hadis-hadis Nabi. Bagaimana prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah akan kita dapatkan bahwasannya beliau tidak melapaskan niat. Niat itu cukup di dalam hati. Nah, taib jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah. Ini yang pertama, rukun yang pertama, yaitu niat harus hadir setiap malam untuk puasa wajib. Tabyitun niat. Wa tarkul mufattiri zakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin. Lalu rukun yang kedua, dia harus meninggalkan segala yang membatalkan, ya dalam keadaan ingat, sadar, mukhtar, tidak terpaksa, dan bukan termasuk yang jahil ma'dzur, ya. Ghairu jahilin ma'dzurin. Nah, dan jahil yang dapatkan uzur. Taib. Yang pertama, dia meninggalkan segala membatalkan puasa, ya, nanti akan ada pembahasannya sendiri apa saja membatalkan puasa dalam keadaan ingat. Ya. Artinya bukan karena lupa. Kalau lupa, maka tetap sah puasanya, ya. Misalkan seseorang lupa lagi puasa, siang-siang dia minum karena haus. Baru ingat, oh iya puasa, maka minum langsung ditaruh dan lanjutkan puasanya. Begitupun kalau dia makan, walaupun sudah habis satu piring, karena lupa. Begitu ingat, langsung hentikan makan dan lanjutkan puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man akala aw syariba wa huwa shaim, ya. Man nasiya ya wa huwa shaim fa akala wa syariba fa inna ma at'ama Allah wa asqahu. Atau kama qala. Barang siapa yang dia lupa makan dan minum dalam keadaan puasa, maka sesungguhnya Allah lah yang memberi makannya dan memberi minumnya, ya. Ini untuk yang lupa. Mukhtar, bukan karena dipaksa, ya. Termasuk rukun, meninggalkan segala yang membatalkan karena pilihan sendiri, bukan karena dipaksa. Artinya apa? Kalau dia puasa, makan, minum karena dipaksa atau diancam, ya, kalau tidak makan mati kau, ya, aku cekek kau sekarang misalkan, aku ambil harta kau misalkan. Taib. Kalau misalkan demikian dia dipaksa makan, maka silakan dia makan dan puasanya tetap sah, ya. Ketika sudah lepas keadaan ikrahnya, keadaan dia dipaksa, maka dia tetap melanjutkan puasanya. Nah, apa dalilnya? Sabda Rasulullah SAW, innallaha tajawazali an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah itu memaafkan, ya, karenaku untuk umatku ketidaksengajaan, lalu lupa, dan juga karena apa-apa yang mereka dipaksa di dalamnya. Lalu ghairu jahilin ma'dzurin, ya, dan dia meninggalkan puasa bukan karena bodoh yang mendapatkan uzur, jahil yang mendapatkan uzur. Seperti apa jahil yang mendapatkan uzur? Orang yang baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman jauh dari informasi tentang agama dan ulama, orang alim, ya, tidak ada di tempatnya orang alim, sehingga dia makan padahal bulan Ramadan, ya, maka ini ma'dzurun, bodoh dapat uzur, ya. Jahil karena dapat uzur, maka tidak mengapa dia makan. Kalau dia sudah tahu, maka dia lanjutkan puasanya. Ada lagi jahil yang ghairu ma'dzurin, bodoh tapi tidak dapat uzur. Seperti orang-orang yang akses informasinya bisa mendapatkan ilmu dimanapun mereka berada, ya. Hidup di tengah-tengah para ulama, banyak alim, banyak ustadz, banyak kiai yang mengajarkan ilmu agama, tapi dia tidak mau belajar, ya. Ilmu agamanya tetaplah kelas TK terus, tidak mau menambah-nambah. Misalkan tidak mau belajar tentang agamanya. Lalu dia bulan Ramadan dia makan. Loh, aku kan jahil, tidak apa-apa, aku bodoh, aku tidak tahu ilmunya. Enggak, ini ghairu ma'dzur, tidak dapat uzur. Karena Anda bisa belajar, ada ulama, ada ustaz, ada kiai di tempat Anda bisa belajar kepada mereka. Tapi terakhir, rukunnya adalah was-shaim, yaitu orang yang berpuasa. Ya, orang berpuasa dimasukkan rukun dalam mazhab Syafi'i karena ada kaidah bahwasannya, ya, amalan-amalan, ya, yang ghairu zahirah, yang tidak nampak, ya, itu termasuk rukun, ya, di dalam amalan tersebut. Sebagaimana jual beli, ya, harus dicarakan adanya penjual, ada pembeli. Begitu juga puasa, adanya orang puasa. Beda dengan sholat, ya, tidak termasuk rukun orang yang sholat. Karena kenapa? Karena perbuatan sholat itu nampak, kelihatan orang sholat, kita bisa membayangkan sholat itu bagaimana. Beda dengan puasa, ya, kita nggak tahu nih orang puasa atau tidak,
ya, sehingga bisa dia masukkan dalam rukun yaitu orang yang berpuasa. Taib, wallahu a'lam bishawab ya. Demikian materi pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Mabad. Ya, ada pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum bekam bagi orang yang berpuasa ya. Ini dijelaskan para ulama ya, baik yang klasik dan kontemporer. Kalau ulama klasik, terutama kalangan Syafi'iyah, mengatakan bekam itu batal bagi orang yang membekami. Kenapa? Ya karena zaman dahulu berbekam itu dengan media tulang lalu disedot, darahnya disedot, sehingga kan akan masuk ke mulut dan sebagian mungkin akan tertelan sehingga membatalkan. Adapun bekam zaman sekarang kita tahu bersama tekniknya sudah tidak lagi disedot pakai tulang, melainkan ada alatnya ya. Sehingga para ulama kontemporer mengatakan bekam itu tidak membatalkan puasa ya. Bekam itu tidak membatalkan puasa kecuali kalau dengan bekam orang yang berbekam itu menjadi lemah ya, memudaratkan baginya, maka itu tidak sepantasnya dia berbekam ketika sedang berpuasa ya. Jadi intinya bekam itu tidak membatalkan puasa ya di zaman sekarang karena sudah pakai alat ya. Tapi dengan syarat tidak membuat orang yang berbekam menjadi semakin lemah fisiknya ya. Kalau menjadi semakin lemah maka ditunda dulu bekamnya ketika sudah berbuka. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah menggosok setelah subuh membatalkan puasa? Iya. Sekedar menggosok ya setelah subuh itu tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i itu makruh ba'da zawal. Setelah zawal itu makruh hukumnya. Ya, kenapa demikian? Setelah zuhur maksudnya. Ya karena dalam hadis disebutkan la halufus shaim atyabu indallahu minal mis atau kama qala. Bau mulutnya orang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada baunya kasturi, ya, harumnya kasturi. Ini di sisi Allah. Sehingga para ulama Syafi'iyah mengatakan makruh hukumnya menggosok gigi setelah zawal, setelah matahari tergelincir ya, siang hari. Karena kenapa? Karena itu kan asam lambung lagi naik-naiknya waktu itu, sehingga bau mulut itu lagi tidak sedapnya. Ya, tapi bagi Allah itu lebih baik daripada baunya minyak kasturi. Taib. Sehingga setelah subuh itu tidak membatalkan puasa kecuali kalau ditelan. Ya. Air yang ditelan, odol yang ditelan ya batal. Ya, kalau sekedar gosok saja ya tidak, ya. Taib. Taib. Yang terakhir, apakah muntah itu bisa membatalkan puasa? Ya, ini ada pembahasan sendiri sebetulnya, tapi karena sudah ditanyakan, dirinci. Ya, dalam hadis disebutkan man zara'ahul qai, barang siapa yang dia tidak tahan lalu muntah, ya, tidak bisa nahan lalu muntah, ya, fala qada'a alaihi, maka tidak wajib qada. Artinya tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a, barang siapa yang sengaja muntah, ya, bisa dengan memasukkan jarinya ke mulut atau melihat sesuatu yang menjijikkan lalu dia muntah dengan sengaja, ya. Ya, wa man istaqa'a, barang siapa yang sengaja muntah, fa alaihil qada, maka wajib baginya qada. Artinya puasanya batal, ya. Jadi muntah dirinci. Kalau tidak sengaja muntah maka tidak batal. Kalau sengaja maka itu membatalkan puasa. Insya Allah ada perinciannya secara rinci nanti dalam pembahasan pembatal puasa. Taib. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian materi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Taala, ya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin secara umumnya, ya, agar kita bisa kembali berjamaah di masjid, bisa kembali melakukan aktivitas kita secara berjamaah, ya. Allahumma inna na'udzubika, ya, minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam, ya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.